Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Kosmiras. Hari ini saya mau mengajarkan siswa-siswi SMP 167 Jakarta Timur kelas 7. Hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu berkorespondensi dengan surat dinas pribadi dan surat dinas. Ya, selanjutnya ini materinya. Ya, di sini ada mengenal dan memahami surat. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelambangan atau kedinasan resmi. Ya, ini mengenal dan memahami surat ya. Terus selanjutnya itu ada secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi biasanya ditulis menurut selera masing-masing penulis. Jadi selera itu masing-masing ya. Terus meskipun begitu ada etika penggunaan bahasa yang sopan atau tentu saja tetap diperhatikan sesuai dengan latar belakang atau kepada siapa surat itu yang ditujukan. Jadi harus benar, ada harus tahu apa yang harus dituju suratnya kemana dan ke siapapun itu harus. Terus ini ada macam-macam surat pribadi. Di sini ada berdasarkan isi dan sifatnya. Surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam. Nah, ini contohnya ini ada dua ya. Surat pribadi yang isinya bersifat keluargaan, misalkan surat pribadi perkenalan, surat antar kerabat, surat antar teman, dan surat kepada orang tua. Nah, jadi yaitu, ini selanjutnya ini ada surat pribadi dan isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungan dengan kedinasan, misalnya surat lamaran kerjaan, surat izin, dan surat tidak masuk sekolah atau surat izin cuti kerja. Nah, itu contohnya ya. Terus selanjutnya ini ada materi ciri-ciri surat pribadi. Nah, ini ada 5 ya yang adik-adik harus benar-benar pahami. Yang pertama, tidak mempunyai kopi surat. Yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Yang berikutnya, yang nomor 3, salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non formal. Yang keempat, dalam penggunaan bahasa bebas, tidak baku sesuai dengan keinginan si penulisnya. Terus yang kelima, ada format surat bebas ya. Ini ada 5 contoh ciri-ciri surat pribadi ya adik-adik. Jadi adik-adik harus benar-benar tahu apa sih surat pribadi itu. Selanjutnya itu ada cara menulis surat pribadi. Nah, ini adik-adik juga harus benar-benar harus tahu dan harus paham. Ada 5 cara menulis surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop. Yang kedua, penulisan tanggal surat memakai nama tempat atau. Terus yang ketiga, tidak menggunakan nomor surat. Terus yang keempat itu menggunakan salam penutup atau hormat saya. Yang kelima itu adik-adik tidak menggunakan tembusan. Yang keenam, dapat ditulis dalam kartu pos, warkat pos, atau surat. Jadi ini cara menulis surat pribadi ya adik-adik. Terus selanjutnya ini ada bagian-bagian surat pribadi. Ini ada 5. Yang pertama itu ada alamat tempat tanggal pembuatan surat, salam pembuka. Nomor ketiga itu ada paragraf pembuka dan 4 paragraf isi, dan berikutnya ada paragraf penutup. Nah, jadi adik-adik kalau mau ngirim surat itu harus ada bagian-bagiannya, tidak boleh salah. Ini ada 5 contoh bagian-bagian surat pribadi ya adik-adik. Ya, adik-adik harus tahu. Ya, cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Tugasnya sudah saya berikan di GCR. Jadi adik-adik tulis tugas itu di buku tulis bahasa Indonesia. Lalu adik-adik kalau sudah selesai mengerjakan tugas di GCR, jangan lupa memberikan nama dan nomor absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.